Dia lari, dia mengejar, ini tetap berputar ya teman-teman, naik ke atas, hampir saja, nah di sini hampir ya teman-teman ya. Saya tidak tahu ini operatornya ataupun yang lain. Oke teman-teman, jadi video barusan adalah video kiriman ya. Jadi membership saya itu di WA, di WhatsApp itu mengirimkan link. Kemudian saya klik ternyata video di TikTok ya teman-teman. Jadi beliau minta untuk bang tolong dibantu kenapa ini bisa terjadi gitu ya teman-teman. Di eskavator tentu apa ya, sebenarnya aku kalau video-video reaction kayak gini tuh paling males teman-teman ya, karena mencegah hal-hal yang apa ya, kesan kita hebat mereka tidak gitu kan, kita pinter mereka tidak, enggak teman-teman ya, hanya faktor tertentu lah gitu. Tapi karena ini berhubungan dengan keselamatan, safety teman-teman ya, yang selalu saya gaungkan kan, tetap semangat, tetap semangat, tetap jaga keselamatan, tetap jaga keselamatan. Kalau misalkan ini dikatakan murni karena kesalahan operator, saya tidak setuju ya teman-teman. Memang operator terjadi kelalaian ya, tapi bukan faktor 100% karena operator teman-teman. Dan di sini saya tidak tahu ya ini operatornya atau bukan gitu ya, orang ini tuh nggak ngerti. Tapi yang jelas ini kondisi unit berputar dengan sendirinya dan orang ini berusaha untuk menghentikan unit ya, dan pada akhirnya ini bisa dihentikan unit ini teman-teman ya, atau di stop, tidak bergerak lagi, tidak berputar lagi gitu. Cuma ya terlihat dari ini ya kita patut mengapresiasi ya teman-teman, cuma ya ini jangan ditiru ya teman-teman, hati-hati untuk teman-teman operator, hati-hati aja, sebaiknya ini jangan ditiru. Kenapa? Karena faktor keberuntungan kan tidak ada dalam kalender, hari apes tidak ada dalam kalender maksud saya ya teman-teman. Pertama memang operator, mekanik, dan leader atau supervisor. Ketiga ini dalam tanda kutip ya, itu berperan penting ya, tinggal porsinya aja seberapa gitu. Operator dikatakan, sekali lagi dikatakan salah 100%, saya tidak setuju, atau lalai ya. Kita ganti katanya bukan salah tapi kelalaian. Tapi kalaupun dikatakan operator, enggak Pak, bukan operator ini kayak. Tetap ya teman-teman, operator pun lalai di sini. Kenapa? Nah ini ya, kelalaian operator adalah pertama dia meninggalkan unit kondisi mesin masih menyala. Kedua, meninggalkan unit kondisi attachment tidak menyentuh tanah. Ini ya. Jadi kalau dari gambar kita lihat attachment breakernya itu kan gantung ya, tidak menyentuh tanah sama sekali teman-teman. Kemudian kita lihat ini mesin masih hidup. Kemudian ada faktor lain ya teman-teman, misalkan nomor 3, nomor 4 itu karena mungkin bisa jadi safety locknya tidak posisi lock, switch brake-nya posisi tidak break ya teman-teman, bisa jadi. Oke, ini kelalaian ini atau apa ya, angka 12 kita bahas, ini untuk operator aja, jadi biar teman-teman lebih hati-hati nanti ya. Bahwa bukan saya yang ngomong ya teman, tapi ini di shop manual ada, di shop, sorry saya ralat bukan di shop manual, tapi di OMM. Di buku OMM, buku Operation Maintenance and Operation Manual and Maintenance ya, atau buku panduan pengoperasian dan perawatan, ini ada teman-teman. Dan ini diterjemahkan ke setiap tempat ya, lokasi. Itu di safety officer ada apa ya namanya, prosedur untuk parkir ada. Ya teman-teman, dan ini bukan hanya di eskavator, nanti di setiap model unit, loader, bulldozer, grader, dump truck itu ada prosedur untuk stop masing-masing unit itu ada. Ya. Oke. Pertama, metode parkir ya teman-teman. Di sini jelas ya. Stop the machine gradually on the stop at the stop. Jadi ya park the machine on the firm lever, the park on the slope, block the track maupun if the unavailable. Sorry, the park machine on the slope as additional safety. Oke, bahasa Inggris ya. Oke, jadi artinya adalah stop mesin dengan perlahan-lahan lah, jangan tiba-tiba gitu. Terus avoid sudden stop, ya jangan dimatikan dengan tiba-tiba juga teman-teman. Nah ini berhubungan parkir, jadi parkir di tempat yang keras, tanah yang keras dan rata. Jangan parkir di tempat yang miring ya, on slope itu miring, seperti gambar ini ya. Block the track from movement if the inability udah sering park the on slope. Oh jadi pasang blok atau pasang wheel chock ya, atau apa ya, ganjal nih yang saya tunjukkan ini. Ntar saya kasih pointer dulu teman-teman ya. Ini pasang ganjal dan attachment ini
menyentuh tanah. Ini sampai kuku baketnya sampai neken ke tanah, masuk ke tanah kuku baketnya. Jika di sini parking slope, additional safety the work according to ground ya. Jadi tidak bisa dihindari lah ya. Maksudnya tidak ada yang rata, tidak ada yang bagus tanahnya ya di situ Pak ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Jadi harus wajib pasang blok sama attachmentnya ke tanah nancep. Mau itu bucket, mau itu breaker apapun wajib menyentuh tanah Pak. Itu mau nggak mau suka nggak suka sentuhkan tanah. The machine must stop. Nah jadi the control lever is touched the bicycle is the mallet service personal injury. They the lever lock to the nah, jadi lock lever itu posisi lock teman-teman. Ya, lock lever itu posisi lock. Kenapa? Karena kalau misalkan bisa tersentuh mendadak ya, tersenggol itu si lock ini, lock levernya tidak posisi tidak lock, maka bisa bergerak. Jadi bisa terjadi kecelakaan yang personal injury yang serius ya, kecelakaan yang injury atau or death atau kematian ya. Nah, kalau yang poin penting di sini teman-teman perhatikan bahwa sebetulnya seperti ini ya, teman. Nanti untuk attachment boom arm bucketnya silahkan, tergantung kondisi teman-teman, tidak perlu lurus juga silahkan. Tapi yang jelas adalah dia posisinya gini, ini attachment ini bucket ini wajib menyentuh tanah, entah bucket sisi belakang atau kuku bucketnya wajib itu teman-teman. Jadi jangan digantung. Ya, itu jangan digantung lah. Ini wajib menyentuh tanah, ini wajib teman-teman. Di beberapa lokasi zaman saya dulu di tambang batubara, kalau dia gantung, ya ditinggal posisi gantung itu akan terlihat di kabin gak ada operator, attachment gantung hidup udah SP itu Pak. Saya nggak tahu dulu SP1, SP2 atau SP3 ya, tapi udah kena teguran keras karena meninggalkan unit dalam keadaan hidup, apalagi attachment gantung ya teman-teman. Apalagi gantung ada material ini. Oke, di sini sebenarnya ada langkah banyak teman-teman ya. Saya ambil yang poin ini aja. Nah, di sini langkah keempat itu adalah posisi locknya harus ke bawah ya, harus free. Harus lock ke bawah nih, di sini harus mengunci. Lurus ke bawahin kan. Nah, itu. Selanjutnya adalah stop the engine tuh. Di nomor 6 langkah terakhir adalah matikan engine. Jadi saat kita parkir atau saat akan meninggalkan unit, maka kita wajib pada akhirnya ya mematikan engine. Itu. Mau apa ya, suka nggak suka ya itu aturannya Pak, untuk keselamatan. Patuhilah Pak, minimal gitu. Anda ngeyel masalah lain tapi masalah keselamatan jangan. Berbahaya sekali kan teman-teman. Jadi stop the engine. Stop the engine itu kan jadi pertanyaan kalau di OMM ya, berapa menit Pak? Kalau kita meninggalkan cuma 1 menit gimana? Kalau kita meninggalkan cuma 10 detik bagaimana? Kan cuma 10 detik. Ngapain Pak? Saya bawa air kecil misalkan, turun bentar aja Pak. Nah, di sini tidak ada keterangan berapa waktu Anda meninggalkan unit ya. Tapi di safety officer ya, di Pertambangan Batubara itu kan ada safety ya. Ada EHS ya, Environment Healthy Safety Officer ya, teman-teman. Itu menyatakan bahwa ketika Anda turun dari kabin wajib dimatikan. Itu teman-teman ya. Jadi sudah ya sesaat ya, kayak kita pakai helm lah. Pak, saya helm cuma ke depan doang Pak. Paling cuma 5 meter. Beli makanan seorang sini. Ya kalau Anda udah kena polisi ya nggak bisa. Mau itu 5 menit, 1 detik, 2 detik, kalau Anda nggak pakai helm, ada kena ya udah. Kena tilang ya. Tuh teman-teman ya, untuk yang metode. Jadi kesalahan operator menurut saya ada karena kelalaian itu. Jadi kalau teman-teman ya dimanapun Anda berada, entah di logging, entah di mining, entah di construction, entah di industri ya, ataupun mungkin di hutan ya, di sawit, misalkan di perkebunan maksud saya, patuhilah minimal alasan Anda apapun meninggalkan kabin, meninggalkan operator ya, seat, tempat duduk operator ya, Anda posisikan attachment menyentuh tanah Pak. Menyentuh tanah. Kedua, ya minimal Anda matikan engine lah. Engine matikan ya teman-teman, walaupun nanti ada prosedur parkir sendiri lah teman-teman. Nanti kita bahas di konten yang lain, atau sebenarnya sih teman-teman udah paham juga gitu. Oke, itu yang bagian dari kelalaian operator yang saya rasakan. Kedua adalah kita ngomong ke mekanik Pak. Mekanik, bahasa umumnya adalah, ini sebenarnya sudah indikasi ada problem. Cuma biasanya penanganannya itu gini, penanganannya itu tidak tuntas. Ya, tidak tuntas.
Dan kata-katanya biasa gini, Pak, operasikan dulu. operasikan aja dulu katanya gitu ya. Biasanya begitu. Oke. Kita akan bahas ya faktor apa aja yang menjadi selain dari operator, maksud saya faktor apa aja, yaitu sistem keselamatan. Di unit eskavator, di merek apapun, entah Komatsu, entah yang lain ya, dan bukan di eskavator sih, di alat berat secara umum, itu pasti ada sistem keselamatan, Pak. Kalau saya ngomongnya ya sistem safety system, di mana safety ini bukan lagi adisional, bukan lagi tambahan, bukan. Tapi memang sudah dibenamkan dari awal, sudah bawaan unit, sistem proteksinya sudah ada. Salah satu yang berhubungan dengan ini adalah kalau di Komatsu, kita lebih bahas Komatsu ya teman-teman. Kenapa kita lebih bahas Komatsu? Karena karena begitu ya. Jadi kita bahas sistem keselamatan di unit Komatsu, khususnya ini ya di PC 200 lah, strip 7, strip 8, strip 10 misalkan di kelas 20 ton. Pertama ada namanya lock lever PPC, Pak. Lock lever PPC atau PPC lock system. Kedua ada namanya swing lock brake dan swing parking brake. Tiga, ini faktor penting ya. Ini bukan keselamatan sih sebenarnya, lebih ke penanganan perbaikan ya. Di mana terjadi problem, misalkan kebocoran PPC, palep ataupun apapun, PPC palep di reseal atau di repair. Nah ini faktor juga teman-teman ya yang mengakibatkan unit itu bisa bergerak dengan sendirinya adalah ini. Beberapa case di Komatsu pernah terjadi, tapi apa ya? Ya tidak ada videonya lah gitu ya teman-teman. Tapi ya saya pernah nanganin di mana terjadi kesalahan pada saat pekerjaan reseal palep bisa mengakibatkan itu bergerak sendiri ya unit itu teman-teman. Cuma waktu itu memang untungnya masih ada untungnya operatornya di unit, Pak. Jadi operator di unit, kemudian PPC locknya digerakin, tiba-tiba swing sendiri, Pak. Swing sendiri, tapi untungnya si attachment di bawah. Jadi dia ngerelek, gerak mentok gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ya sebenarnya untuk posisi ini teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Posisi on free-nya. Oke, untuk yang di teman-teman Instagram ataupun TikTok ya, nanti untuk video fullnya pembahasannya karena lumayan panjang. Ya nanti kita upload videonya pada saat puasa ya. Mungkin hari pertama, hari kedua puasa kita upload. Kenapa? Karena biar kita bisa ngopi. Ngopi. Puasa puasa. Oke, jadi ada penanganan yang salah ketika ada terjadi problem di mana attachment tidak mau bergerak. Jadi kejadiannya engine hidup tapi attachment tidak mau bergerak ya. Jadi bahasanya handle-nya kosong. Bang, handle-nya kosong, Bang ya. Seperti itu. Ini terjadi beberapa kesalahan lah teman-teman. Tapi saya akan jelaskan dulu fungsi dari PPC lock walaupun teman-teman sebenarnya udah banyak yang paham ya. Sudah banyak yang familiar ya. Bahwa operating lock lever ini bagian safety dan ini bukan main-main ya. Jangan dianggap sepele. Sebenarnya sistem ini saya 100% ya, saya di berbagai lokasi selama berapa tahun lah gitu. Rata-rata operator tahu ini, Pak. Tahu fungsinya, tahu cara kerjanya gitu ya. Rata-rata ya, teman-teman. Hampir di semua model ada lah ya. Jadi yang dikatakan lock lever ini, teman-teman, tuas yang berwarna merah ini, handle-nya, ini namanya lock lever. Lock lever ini digerakkan secara manual oleh operator, oleh mekanik, siapapun yang menggerakkan sini. Jadi kalau posisi lock ini adalah berarti off. Nah, di gambar 1 berarti dia ke bawah. Handle-nya ke bawah lurus, ini posisi lock, Pak. Mengunci. Kalau levernya posisi ke bawah adalah ya nanti tidak ada pressure yang akan masuk ke PPC, ke handle. Pressure dari pilot pressure tidak aktif. Makanya ini tidak akan bisa bergerak. Tuh teman-teman ya, ini untuk lock lever. Kemudian kalau posisi on atau posisi free atau posisi release adalah lurus. Nah lurus seperti gini ya, lurus. Ini caranya ditarik aja, ditarik sama didorong ya teman-teman. Untuk mengoperasikannya cuma berapa derajat? 30 derajat ya. Dari sini 60 derajat sorry, dari sini lurus ke sini tuh ditarik manual ya oleh manusia. Ini foto 2 ya. Jadi teman-teman perhatikan kata-kata posisi locknya seperti apa, posisi free-nya seperti apa ya, karena nanti di next kita nggak akan bahas ini lagi.
saya anggap teman-teman paham posisi lock itu apa, seperti apa, posisi on itu seperti apa ya. Oke, next. Ini pada saat unit operasi, teman-teman. Unit operasi kemudian gantung, eskavator gantung entah menunggu truk, entah apa, maka handle ini wajib di oposisi. Di oposisi atau di sini. Ya, teman-teman, seperti gitu. Jadi bahasa mudahnya ketika tangan operator itu tidak dituas, tidak dihandle dalam posisi operasi, misalkan dia melepas, entah itu megang HP, entah itu sebatang dulu, entah itu menerima telepon, entah itu nunggu, maka handle-nya wajib dikebawahkan, dilokkan. Ya, wajib dilokkan. Jangan sampai Anda diam, kemudian kesenggol, maka ini bisa bergerak. Ini berbahaya, teman-teman ya. Jadi saat unit gantung pun ini wajib di posisi off. Oke, ini posisi yang posisi lock. Perhatikan, saya balik lagi ke tadi ya. Sorry teman-teman. Jadi kalau posisi off atau lock pada saat normal condition adalah pada saat kunci kontak on, kunci kontak di on kan, kemudian monitor panel menyala, kemudian Anda start, engine tuh bisa start, kemudian engine bisa hidup. Gitu kan. Nah, ketika PPC lock masih posisi ke bawah, maka semua handle PPC tidak akan bergerak, teman-teman. Ini standarnya. Ya, seperti itu. Nah, di beberapa kasus saya sering ya, apalagi unit yang udah di atas 5 tahun gitu, saya ke kabin ngetes, pasti saya tes ininya, Pak. Tes 5 detik aja. Begitu hidup, terus saya gerakan, nah kok bergerak? Lah udah, itu udah pasti di jumper, pasti dimanipulasi. Hati-hati ya, teman-teman. Pemeriksaannya ini ya, jangan sampai kita kesenggol, karena kita kalau posisi ini ke bawah harusnya kan ngelock. Nah, saya pasti bisa mengecek ini, memeriksa fungsinya dia, fungsi tidak gitu kan. Kalau dia tidak fungsi, unit bergerak, cari historikalnya Pak. Rata-rata ya itu. Sementahun dulu Pak, kata. Sementara jadi sementahun ya teman-teman. Next, ini posisi on atau free ya teman-teman. Kalau posisi free seperti gini, sementara engine mati, kemudian kunci kontak kita on kan, yang terjadi adalah monitor panel akan menyala ya. Yang kedua adalah engine tidak bisa start. Jadi kalau posisi awal udah seperti gini, maka engine tidak bisa start. Ingat, engine tidak bisa start. Bukan tidak bisa hidup, tidak bisa start. Start aja nggak bisa, gimana mau hidup ya, teman-teman. Itu. Dan ini tidak ada tidak ada indikator apapun yang muncul di monitor panel ya, teman-teman, menunjukkan lever ini lock atau free gitu. Tidak ada penampakan apapun. Setahu saya nggak ada ya, teman-teman. Jadi hati-hati. Baik itu di strip 8 ya, strip 8, strip 8 M0, M1, M2 misalkan, atau PC2 100 strip 10 atau PC2 10 belum ada ya, teman-teman. Seperti gitu. Jadi fungsi PPC lock ini dia mengintervensi dua sistem. Pertama sistem engine, kedua sistem hidrolik, Pak. Jadi kalau posisi seperti ini yang tadi saya jelaskan, dia bisa tidak menghidupkan engine ya. Start aja dia nggak bisa, Pak. Kalau sistemnya ini berfungsi dengan baik. Kedua, dia bisa mencegah pilot pressure ya, atau pergerakan attachment dengan sendirinya, karena ini lock ya, teman-teman. Makanya ini sistem, ini bawaan unit, Pak. Bukan tambahan-tambahan, tapi udah dari awal memang sudah dibenarkan Komatsu sistem ini. Ya. Dan ini ya jangan di jumper lah teman-teman ya. Nanti aku kasih tahu caranya bagaimana sih menangani ini supaya ini tetap bekerja dengan normal, tapi alat bisa operasi, tapi spare part masih di order lah gitu ya teman-teman. Nanti saya ajarin caranya. Yang penting jangan di jumper lah. Maksudku kalau ini di jumper kayak gini, efeknya bisa kemana-mana gitu. Ya khususnya operator Pak ya. Saya nggak tahu mekanik itu kan banyak ya. Kalau mekanik mungkin mekanik sendiri ya, mekanik customer sendiri biasanya cincai sama operator. Cincai sama operator, atau dia jadikan dia pendingan lah. Ini prioritas 1 nih gitu kan. Tinggal minta ke supervisor, Pak orderkan nih selenoidnya, Pak orderkan redus bla 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 lah, diorderkan gitu. Tapi kalau misalkan mekaniknya bukan mekanik di situ, Pak, mekanik expert ya, yang ahli gitu, yang bukan kerja di situ, datang diminta ya seperti gini dulu, yang penting cair dulu kan. Hati-hati aja Pak untuk operator ya. Kalau kondisi seperti ini sebaiknya Bapak lebih care lagi, lebih peduli lagi, hati-hati. Kalau misalkan posisi locknya di bawah, tapi unit bisa digerakkan, hati-hati Pak.
Itu salah satu poin nanti akan mengakibatkan terjadinya itu unit itu bergerak dengan sendiri, bisa dari sini ya teman-teman. Lanjut, ini untuk standar diagramnya sederhananya ya teman-teman, ini di PC210. Jadi lock lever itu yang nomor 7 ini Pak. Yang nomor 7 ini itu sebenarnya dia menggerakkan nomor 8. 8 ini switch-nya. Switch-nya. Jadi naik turunnya lever itu di dalamnya itu hanya mendorong switch cetek, lepas gitu doang Pak. Nanti switch ini ada 3 posisi ya. Satu power dari baterai, dari fuse, nomor 5 ini fuse kayaknya, fuse box ya. Kemudian nanti satu dia masuk ke sini, ke 9 ini pump controller kalau nggak salah. Kemudian dia yang satu lagi dia nanti masuk ke sini, solenoid. Ya, ke sini teman-teman. Ini set. Ini nomor 11 ini adalah ini solenoid PPC lock ya, teman ini. Ini bagian elektriknya, teman-teman. Oke, itu ya. Dipahami. Nanti dari sini dia sebenarnya yang 12 ini kan control valve, 12B ini reducing valve. Jadi pilot pressure yang dihasilkan dari reducing valve itu masuk dulu ke solenoid PPC lock solenoid. Kemudian nanti ini akan diarahkan masuk ke sini atau dibuang ke drain oleh pergerakan dari solenoid ini. Solenoid ini aktif oleh dari sini ya, dari PPC sini teman-teman, dari lock levernya ini. Jadi pressure yang akan masuk nanti ke setiap nomor 15 ini apa? Nomor 15 ini RH PPC valve. RH PPC valve ini arm and swing ya. LH ini berarti kan arm swing. Kemudian nomor 16 ini untuk treble, treble PPC treble kiri kanan sebagai supply-nya. 17 ini berarti yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Oh, RH ini untuk boom dan bucket. Oh, sorry. Ini boom bucket, yang ini swing, arm swing ya. Nomor 18 ini adalah untuk lock lever. Oh, bukan nomor mana? Oh, ini inline attachment PPC valve. Oh, untuk attachment, bisa jadi untuk breaker, pedal breaker dan yang lainnya. Jadi, ini adalah penguncinya, teman-teman ya. Perhatikan ya. Rata-rata di beberapa case kejadian ketika problem attachmentnya tidak bergerak, diceklah reducingnya, dicek unit, hasilnya bang, selanjutnya problem bang, atau voltage supply-nya nggak ada. Akhirnya apa? Ini di jumper Pak. Ya, kalau ini di jumper, dimanipulasi atau bahasa apa ya, bahasa mudahnya atau bahasa halusnya, Pak dioperasikan dulu. Ya, lock lever ini nggak berfungsi Pak, pengunci ini nggak berfungsi. Artinya apa? Begitu engine hidup, posisi ini lock atau free ya, handle-nya ini ya, ini udah ada pressure yang masuk ke standby di setiap ini, di setiap handle. Senggol dikit handle-nya ya bisa bergerak. Bagaimana kalau oke handle-nya bagus, tapi kalau seal-nya, palletnya, spring-nya udah problem juga, ya dia bisa bergerak dengan sendiri teman. Ditambah lagi setting pressure-nya terlalu kebesaran. PPC pressure-nya 180 misalkan, yang cuma 30 settingnya 80 dia. Terlalu kebesaran, bebannya gede, lama-lama ya akan abnormal hasilnya. Ya, teman-teman, itu salah satu poin. Makanya hati-hati, jangan di inilah gitu. Ya, ini ya teman-teman. Jadi dari sini pun bisa, karena locknya sudah tidak berfungsi, maka pressure nanti standby di sini. Jadi handle ini yang nomor berapa ini? Nomor 12. Itu sebenarnya pasang ke dalam, itu pada ujungnya menggerakkan switch nomor 23 ini, teman-teman. Perhatikan ya, switch 23. Switch 23 itu ini. Ini ya, teman-teman, part numbernya. Nah, ini. Di sini ada ininya, ada kayak semacam apa ya, tuas. Jadi ini tuh naik turun itu hanya menggerakkan cetok. Itu doang Pak. Makan enggak kayak platina ini. Ya, tapi manual digerakannya gitu. On off-nya by ini ya, by tekanan ini. Oke. Di sini saya akan PPC lock-nya ya, teman-teman. Nah, ini untuk PPC lock-nya. Jadi pada saat pergerakannya dia dua sebenarnya, ada release atau free, ada lock atau mengunci ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini, kalau pada saat release, pada saat lock dulu ya. Jadi dari baterai ini fuse box yang 10 ampere masuk, nanti ini ke R07, baru di sini masuk juga ke H16 pin 6, dari pin 6 masuk nanti ke S14, pin 1 masuk. Nah, dari sini dia masuk ke lock. Nah, posisi lock berarti yang masuk ke sini ke nomor 3. Nomor 3 nanti masuk ke R06.
Nah, ini R06 itu adalah relay yang untuk mengaktifkan starter cut PPC lock ya. Nih, jadi kalau ini posisi lock, maka relay ini akan aktif teman-teman ya. Aktif atau tidak ya, yang jelas unit bisa start. Tapi kalau misalkan posisinya rilis, maka ini nggak ada, ya ini nggak akan bisa start. Itu yang benar ya teman-teman. Karena dia posisi ke atas. Tapi kalau udah hidup, kemudian Anda gerakan rilis, itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalau untuk mematikan engine, bukan sistem ini ya. Nanti ada sistem tersendiri lah. Gitu. Jadi tidak berpengaruh terhadap relay ini. Kalau engine udah hidup gitu ya. Udah hidup, terus Anda gerakan ke atas, oh Pak jadi mati. Nah, bukan dari sini, beda lagi. Ini untuk menghidupkan engine ya, bukan untuk mematikan engine maksud saya. Kemudian kalau posisi rilis, dari pin 1 dia masuk ke pin 2. Pin 2 baru dia dapat voltage nanti masuk ke 19 sini, terus masuk ke pi 01 di sini. Di sini masuk ke solenoid ya, solenoid PPC lock teman-teman. 25 volt masuk mengaktifkan ini. Ya, solenoidnya. Nah, solenoidnya itu nomor 1 ini ya, teman-teman. Nomor 1 ini untuk PPC lock, nomor 2 ini untuk two stag main relief ya. Nomor 3 ini untuk swing holding brake, solenoid atau parking brake atau apalah namanya ya, switch brake. Nomor 4 itu untuk triple shift speed ya. Nanti yang low high medium ini. Nomor 5 ini untuk triple junction. Nah, nomor 6 ini untuk attachment return solenoid ya. Ini biasanya F6 ini FV6 ini dipasang untuk yang breaker ya biasanya. Ini lihat dari ACC ya. ACC ini akumulator di sini, teman. Jangan sampai salah lihat. Oke, itu. Selanjutnya adalah terjadi problem ini ya, all work equipment swing proper does not operation ya, teman-teman. Perhatikan ini berhubungan dengan tadi ya, dengan bisa terjadi attachment bergerak, salah satunya dari sini, faktornya bertahap ya teman-teman. Jadi kalau problemnya itu dari sini misalkan tidak ada supply voltage ya bisa ya kan, atau pilot pressure-nya bisa. Biasanya data pemeriksaannya yang umumnya gini, pertama pastikan dulu pilot pressure dari reducing itu 28 atau 35 kilo Pak. Kalau terjadi problem ini ya, di mana semua attachment swing atau treble tidak mau bergerak gitu ya. Jadi pastikan dulu dari pilot pressure-nya ada nggak, atau dari reducingnya. Kalau dari reducingnya 0 ya berarti reducingnya bermasalah, macet misalkan atau apalah terjadi di reducing. Tapi kalau di reducingnya ada bang 30 kilo, oke kita cek unload. Unload pressure ada bang 28, 35, berarti main pumpnya kondisi harusnya dengan pressure ada low ini kita nyalakan ya masih bagus lah ya. Walaupun nanti diperhatikan juga ada noise kah atau apa di pompa ya teman-teman. Kemudian saya ukur supply voltage dari soket P01. Dari P01 kita lepas, maka ukur nomor 1. 12 ini dengan voltmeter ya atau multitester. Pertama, pada saat lock lever posisi lock itu 0 volt ya. 0 volt. Kemudian lock lever posisi free adalah 24 volt. Ini teman-teman ya. Ya batas di bawah 18 lah dia masih bisa kerja. Keempat, kalau apa Bang ada nih Bang 24, berarti kita nyatakan sistemnya bagus ya. Masuk ke sini bagus. Kemudian teman-teman mengukur resistan solenoid PPC lock. Mengukur resistan ini ada ya antara 20 sampai 60 ohm. Female P01 1 dan 2 ya. Nanti yang ininya nih solenoidnya. Kemudian yang P01 1 dengan ground itu minimal 1 mega. Ada 1 mega. Oh, hasilnya bagaimana Bang? Nah, nanti teman-teman bisa mengukur juga output pressure solenoidnya ya. Yang setelah solenoid ukur output pressure-nya berapa. Kalau reducing ada 30, ya setelah solenoid ada 30 juga gitu ya teman-teman. Sesuai dengan RCP atau Reducing Control Power. Oke, terjadi miss-nya di sini teman-teman. Perhatikan ya, tapi saya disclaimer ya, saya bukan mengajarin. Ini hanya just info buat teman-teman ya, dan ini tidak usah dilakukan ya. Pertama, pada saat jadi problem block equipment swing ini problem tidak mau bergerak, setelah diukur yang sering terjadi adalah voltage-nya tidak ada. Voltage-nya tidak ada atau di bawah 15 volt, Pak. Diukur cuma ada 3 volt, 4 volt. Kalau itu kan berarti ada short kan, Pak. Short atau disconnection kabel kan, harusnya dicari kan. Cuma karena posisinya itu dia di kabin, kemudian itu di bawah jauh dengan kabel yang banyak, cara mudah, cara cepat yaitu di solenoidnya ini, pilot valve-nya ini adalah di manualkan, tidak difungsikan teman-teman. Ya, atau solenoidnya ini rusak. Voltage ada bang 24 tapi nggak mau gerak tetap.
Output pressure-nya 0 bang, tapi dari reducing ada 30 kilo, tapi dari outputnya 0. Berarti solenoid bang. Diukur solenoid, iya pak, resistannya ternyata ini pak di atas ya, misalkan 100, 200 ohm misalkan. Oh berarti udah kena pak. Di jumper pak. Kenapa di jumper? Karena biar operasi pak, kita nunggu barangnya ya nunggu seminggu 2 minggu. Daripada di jumper, saran saya dimanualkan, lebih baik Anda ganti solenoid ini ke 55-nya, ke 66-nya, perhatikan, ke 66-nya solenoid ini itu sama. Satu part number, satu bentuk sama, bisa diceng-ceng, Pak. Ya, diceng-ceng. Daripada Anda menjumper memanualkan, lebih baik Anda menukar saja. Ini tips dari saya. Unitnya cuma satu-satunya, iya. Anda tukar saja nomor 1 yang bermasalah ini, yang tidak bekerja, Anda tukar dengan yang nomor F05, V05. V05 ini adalah trapper junction solenoid. Ya. Fungsinya sebenarnya hanya untuk agar tidak terjadi deviasi, teman-teman. Tidak terjadi jalan tidak miring sebelah lah sebenarnya seperti itu. Tapi ini jarang jarang operator ngerti gitu ya. 1-2 aja. Tapi Anda sampaikan, Pak, ini kalau ini saya manualkan, akibatnya bisa bla 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 bla. Akhirnya saya ganti dengan ini, Pak, yaitu dengan yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah untuk travel speed. Travel speed nanti Bapak jalan. Tapi kalau tanahnya yang kayak di tambang-tambang gitu kan bukan jalan lurus ya, teman-teman. Maksudnya kadang naik, kadang turun. Ini tidak terpengaruh ke tenaga ini ya. Hanya kalau dua-duanya digerakkan, ya bisa deviasi, itu aja. Tapi kalau satu digerakkan, pressure normal. Nggak ada ngaruh ke travel pressure-nya ya, tetap 380 ini gitu. Speednya juga tetap kencang gitu, nggak berpengaruh, karena dia hanya untuk menggabungkan saja. Untuk sementara mending itu. Lebih baik seperti itu daripada Anda manualkan. Manualkan artinya apa? Handle PPC-nya nggak gerak sama sekali. Nggak gerak lagi. Lever PPC-nya nggak fungsi. Posisi lock, posisi free, pressure tetap ada, karena di sini. Anda tusuk karena ganti pistonnya dengan yang lebih panjang. Ya. Saya mending itu, nunggu barang dulu, Pak. Ya, nunggu barang di sini. Set ke sini ke nomor 5. Kedua, ketika Anda memfungsikan atau menjumper secara manual, ya soketnya jangan dipasang dong, Bang. Kalau soketnya dipasang ya nggak akan muncul error kan. Soketnya dibiarkan, nanti di monitor panel muncul error. Entah DDN RKY misalkan atau error apa. Sama kayak swing kan gitu. Saya pernah ngomong, Bang, kalau misalkan Bapak Abang jumper manualkan ya soketnya jangan dipasang lah. Ya kalau dipasang nanti error, Bang. Ya jelaskan aja ke operator, Pak ini begini. Kenapa kalau dipasang nggak akan muncul error? Apa anggapan operator unitnya kondisi udah bagus gitu. Padahal apa? Padahal begitu kan. Ya ini teman-teman saran saya. Daripada Anda sekali lagi memanualkan, mending Anda ganti dengan nomor 5. Secara struktur, ini nggak akan mengganggu operasi. Operasi nggak akan jalan-jalan ya kan, muter-muter aja. Pressure travel nggak akan berubah. Itu teman-teman ya. Ya bisa dengan nomor V2, Tusteng-nya udah nggak fungsi juga Pak. Ininya udah rusak tombolnya misalkan ya udah. Anda bisa ganti ya, tapi jangan sama swing sih. Kalau swing holding ya dia swingnya nggak bakal bisa muter, gitu kan problem. Atau dengan attachment return solenoid. Nah, biasanya nggak, ini untuk kalau dipasang breaker ya teman-teman. Biasanya ada kalau breaker bawaan, tapi rata-rata itu aja. Itu dengan catatan beberapa macam, ya nanti nunggu sebulan, 2 bulan, aman kan Pak? Tidak terjadi insiden lah. Itu saran dari saya teman-teman ya. Kemudian, ini udah tadi, teman-teman ngerti lah ya poin-poinnya gitu. Oke, lanjutnya adalah swing lock dan swing parking brake. Ini faktor yang bisa. Jadi mencegah swing itu berputar dengan sendirinya. Sebenarnya ada namanya sistem swing lock. Swing lock dan swing parking brake function ya, teman-teman. Jadi pada saat operator meninggalkan unit entah apapun ya sebenarnya brake-nya wajib diaktifkan ya, teman-teman. Jadi di eskavator Komatsu itu di belakang di sebelah kanan konsol sebelah kanan di belakang lampu itu ada ini ada tombol brake, swing brake ya. Posisinya neken ke bawah, maka dia di monitor panel ini akan muncul indikator. Nah ya, atau indikator ini ketika muncul lambang ini berarti swing brake-nya sedang aktif Pak. Kalau swing brake-nya sedang aktif ya unit tidak akan bisa bergerak.
Anda swing-swing nggak bergerak. Nah, posisinya ini. Ini posisi dia sedang bebas ya, tidak ngebreak. Tuh, di posisi seperti ini. Nah, nanti di sini tidak ada indikator ya. Jadi mudah lah memfungsikannya, tinggal pencet kondisi apapun Anda pencet ya. Cuma jangan sampai pada saat berputar dipencet gitu ya, itu jangan, karena parking brake lah. Parking brake itu fungsinya sama kayak mobil kan. Coba kalau Anda mobil lagi jalan, tiba-tiba Anda menghentikan unit neken remnya, pasti dimarahin itu sampai nggak boleh Pak. Kalau parking ya saat berhenti ya, berhenti Anda mau keluar atau Anda mau standby gantung ya, selain Anda matikan PPS lock, mending switch brake-nya juga diaktifkan ya teman-teman, biar lebih safety. Jadi ada safety keselamatan. Kalau yang tadi, video tadi, PPC-nya bagus, swing lock-nya bagus, nggak akan terjadi. Saya melihat itu sudah apa ya, mungkin sudah di jumper PPC lock-nya atau swing brake-nya sudah dimanipulasi sehingga tidak aktif. Jadi posisinya dia ini mau on atau off, aktualnya tidak ngebreak gitu. Ya, tidak ada pressure masuk untuk ke display-nya itu. Jadi dia bisa bergerak gitu, bisa berputar. Itu ya teman-teman. Oke, jadi ini sistem untuk swing brake-nya, swing control system ya. Sederhana sebenarnya. Jadi di sini ada nomor 15 sama 16 ya. Nomor 15 itu perhatikan, mana 15? Swing brake solenoid. Kalau 16 ini kan swing stag relief ya, teman-teman, stag relief. Kita ngomong swing brake aja, solenoid. Swing brake solenoid ini ya, itu adalah untuk kalau ini jalur elektrik dulu ya. Ngambil mengatur dari power ini langsung dari nomor 8 control pump. Control pump ya. Mana nomor 8 nih? Ini pump controller. Kemudian nanti di sini dimasukkan ke sini. Di sini nomor 6. Nomor 6 ini adalah swing brake cancel switch ya. Oh, ini swing brake cancel switch. Yang nanti ada yang dua posisi itu, atas bawah itu. Nah, untuk yang switchnya ini nomor 3. Nomor 3 ini battery relay, sorry, ini battery relay, using nomor 7 ya. 7 ini swing switch lock. Nah, nomor 7 swing switch lock. Oh, sorry, ini 16, kebalik. Ini 15. Aduh. Ini ya, ini yang 15, ini gambarnya. Aduh, salah nih. Nah, ini jadi posisi powernya di sini, teman-teman, yaitu ada switch-nya ini yang nomor 7 adalah ini. Nah, ini yang saya gambarkan dari awal ya. Ini switch yang nomor 7. Jadi cetak ya, ini mengatur ada power ada enggak. Kalau dia power dia langsung. Jadi dari 13A ini reducing ya. Ya, step reducing valve masuk nanti ke sini. Nanti kalau ini aktif baru dia lurus, cetok kerja solenoid baru nanti masuk ke sini. Ini ngerilis ya, teman-teman. Jadi kalau ada kita hubungkan ada power, maka dia free, tapi kalau misalkan kita matikan tidak ada arus, maka ini break. Jadi ini rilisnya by pressure, breaknya by spring. SP1 lah modelnya, spring loaded 1 kalau nggak salah. Oke, ini cara kerjanya teman-teman. Ini swing breaknya. Jadi kalau ini nggak ini pun juga dimanipulasi, solenoidnya Anda jumper, Anda apapun ya, tetap ini akan ada terus pressure-nya. Ya, ini bisa masalah nanti teman-teman. Kayak perhatikan di sini ada keterangan, saya ingin jelaskan fungsi swing control ya, itu ada dua, ada swing lock dan swing parking brake function ya. Jadi ini khusus untuk swing ini ya teman-teman ya. Kalau untuk swing pergerakan, misalkan saat bergerak, kemudian Anda stop handle-nya, kan dia, nah itu beda lagi. Itu nanti mekanisme hidroliknya ya. Ada MAMB, ada shuttle valve-nya, ada safety valve-nya ya. Jadi menghentikan unit berdasarkan gaya inersia dia. Tapi kalau ini benar-benar langsung sistem yang operator bisa mengaktifkan, teman-teman. Jadi swing lock system manual tipe ya. Allow the operator to swing the operator of any position by setting the swing lock position on ya. Jadi dikatakan swing lock system ini itu manual tipe di mana operator bisa mengoperasikan lock swing di semua posisi ya yang disetting dengan lock switch-nya. Jadi switch-nya ini mau on mau off lah gitu oleh operator manual ceklek gitu. Tapi perhatikan the swing parking brake automatic
is interlocked with the swing operation to prevent operator failure to lock the swing system or hydraulic grip unlock. Oke. Jadi pada saat ini posisinya tidak ngebreak ya ini gitu, atau yang nomor 2 ini ya, nomor 2 ini kan pada saat operasi ini yang dipakai ya, ini yang ini nih teman-teman. Pada saat operasi adalah gambar yang kedua ini yang saya tunjuk, ini yang dipakai. Kemudian operator stop, tek, diem gitu. Nah, itu jangka waktunya dari mulai dia menghentikan unit sampai dengan operasi itu selama 5 detik tidak dihenti, maka otomatis brake-nya akan aktif. Swing brake-nya nih akan hilang ya teman-teman, atau ini akan ngerem. Itu secara di sini ada gambarnya nih. Jadi energize set, kemudian di langkah D ya, approximately 5 detik. Nah, langkah D tek, nah, ada 5 detik nih dari D ini. Kemudian C, nah, C ini kan swing parking brake is aktif ya, swing brake aktif terus, maka akan aktif. Ya ininya akan aktif, gitu. Ini untuk mencegah apa? Failure to lock system swing. Jadi untuk mengunci kesalahan pada sistem swing akibat hydraulic grip on slope. Jadi kalau di miring, dia tidak bisa berputar lah dengan sendirinya karena gaya inersia atau beratnya dia kan. Tapi sistem ini akan tercancel secara otomatis ketika apa? Ketika operator menggerakkan handle. Jadi kalau handle digerakkan, maka ini akan nonaktif. Yang 5 detik tadi langsung akan otomatis tanpa Anda memencet lagi. Ya, akan otomatis. Di sini keterangannya, Pak. Swing off, not leap. Not leap itu berarti indikator tidak nyala kan, yang di panel lambang brake-nya tidak nyala, swing parking brake-nya fungsi di sini ya. When you set the brake control lever on the attachment control pedal to neutral, netral semua nih handle ya. The swing parking brake operasi in 5 detik. Jadi beroperasi sekitar 5 detik setelah disuntikan. When you operator the rig and the left control lever the attachment control pedal, the swing parking brake is cancel allow from the free swing. Jadi kalau operator menggerakkan lever kiri kanan atau treble atau swing atau apapun, maka secara otomatis akan tercancel, swing parking brake-nya akan tercancel dan unit bisa swing dengan bebas. Tuh teman-teman ya. Nah, di sini pun ketika ada problem ya, di mana unit tidak bisa swing. Wah, nggak bisa bang. Yang dilakukan adalah, sebenarnya kan kita ngukur-ngukur ya, teman. Pada ujungnya kan ini nih, P03 kan. Nih, kalau kita kan ngomong ini 1, 2, 3, ini solenoidnya lah sama semua. Kan kebanyakan Pak ukur P03 ada voltage nggak? Wah nggak ada bang katanya. Ya udah diurutin bang. Kan bisa dari fuse, bisa dari ini ya apa namanya soketnya, atau bisa dari mana lagi controllernya, atau bisa yang lain-lain lah ya teman-teman. Relaynya misalnya. Atau bisa dilangsungin di sini bang. Iya Pak dilangsungin. Kalau dilangsungin malah jadi error katanya. Kan kalau ini langsung dari baterai ya. Kebanyakan adalah selanjutnya di jumper, dimanualkan. Yang selanjutnya yang rusak kayak PPC ya, dimanualkan. Artinya apa? Swing lock brake-nya udah nggak fungsi, mau on mau off, posisi mau lock mau free, itu switch-nya ini tetap ada tetap ada pressure. Saat engine hidup langsung ada pressure. Pada saat engine hidup dioperasikan enggak ya. Dan ini rata-rata soketnya dipasang. Jadi kalau soket dipasang, ini seperti P03 dipasang ke sana dan selanjutnya di jumper dimanualkan, maka tidak akan muncul error, Pak. Jadi mungkin operator yang lama tahu, dikasih tahu, tapi kalau operator baru dia nggak tahu kan. Jadi ya, kok swing bang? Padahal ini udah posisi brake katanya. Bisa berbahaya teman-teman ya di sini. Dan ini rata-rata ya di jumper ininya ya, teman-teman di dalamnya itu jadi untuk menekan piston ke atas. Itu, jadi solusinya gimana bang? Yaitu mending gunakan yang kalau tadi PPC lock Anda menggunakan yang triple junction, kalau swing ya Anda menggunakan yang two stage aja. Itu saran dari saya. Two stage itu kan hanya untuk sesaat aja, gitu kan. Sesaat aja, jarang dipakai juga itu sama operator tuh. Rata-rata jarang ya kalau saya temukan itu. Tapi ya tetap diganti lah teman-teman ya. Jangan sampai menunggu dulu kecelakaan baru ribut. Oke, dari situ PPC lock udah dimanualkan, swing brake dimanualkan, artinya safety keselamatan tidak ada kan. Tambah lagi, yaitu permasalahan di lever handle-nya. Ini teman-teman ya, atas, kemudian ini. Nanti yang lever tadi masuk ke sini, ke nomor 18, masuk lagi ke sini terus
Khusus ini ya. Ini gambaran untuk dalemannya PPC atau handle. Kiri atau kanan kurang lebih sama lah. Hanya ininya beda ini ya. Oke, perhatikan teman-teman bahwa ini sering refill sendiri ya. Misalnya bocor karena waktu HM udah 8 tahun ke atas karena panas. Artinya di sini karetnya nih, sealnya nomor 11 ya. Nomor 11 itu kan mana? Seal ya. Nah, nomor 10, nomor 11 itu sudah problem, atau ini kotoran masuk ke sini Pak. Kotoran masuk sehingga mengakibatkan piston ini agak baret-baret. Piston ini sama rumahnya udah baret-baret, di amplas lah. Jadi dia nyangkut-nyangkut. Kadang dia naik ke atas, ke bawah, kadang ke atas, ke bawah. Ini udah indikasi sebenarnya Pak. Ya, kalau udah, maka saya bilang katakan kalau Anda bocor, oke reseal, tapi hati-hati, reseal juga ada caranya. Pertama, saran dari saya, kenapa? Karena ini faktor penting ya. Setelah PPC tadi yang saya jelaskan udah dimanipulasi, udah di jumper segala macam, di sini mulai nih hati-hati pemasangannya teman-teman. Makanya apa ya? Hati-hatilah teman-teman karena penggunaan seal yang tidak genuine ditambah lagi dengan pemasangannya yang keliru ya. Bongkar-bongkar oke, dipasang bingung yang mana ini. Kesalahan pemasangan bisa juga. Ditambah lagi problemnya adalah housing sama pistonnya udah kena. Udah baret misalkan. Sehingga apa? Dia kan kerjanya sebenarnya ini kerjanya gini, saya ulangi dulu ya. Jadi neken nomor 17 ini, tuas ini kan ditekan sama nanti karena nomor 18 ini adalah semacam apa ya? Fleksibel. Jadi plat nomor 17 ini nanti yang akan menekan ini piston ini. Piston 9. Nah, piston 9 kan bentuknya coakan begini beda, atas, bawah sama atas beda. Nah, munculnya segini, Mas. Nah, ini yang nanti piston tadi ke atas, nanti ini udah dipasang apa penguncinya ya. Kalau ini belum dipasang locknya, platnya. Nah dari atas ini baru nomor 17 itu apa sih namanya? Disk ya, namanya disk. Jadi dia hanya disk itu bergerak begini Pak. Jadi ini untuk memasukkan pressure dari outputnya PPC solenoid nanti yang akan menuju ke atas entah boom, entah swing, ditekan ke bawah Pak. Ini harus bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah sesuai pergerakan dari disk ini, di sini sesuai dari pergerakan operator. Artinya apa? Kalau adjustment disknya juga problem, ya dia bisa bergerak dengan sendirinya. Atau tadi sudah terjadi indikasi keausan di sepul di palep, sudah terjadi problem. Dia bisa nyendat-nyendat, bisa apa, naik turunnya tidak smooth Pak. Ditekan itu by tekanan operator, dibalikin itu berdasarkan spring. Jadi spring ini disebutnya return spring. Nanti ada nomor 8 sama nomor 6 springnya. Kalau piston keganjel ya tunggu waktu. Entah nanti di swingnya, entah nanti di boomnya. Kalau boomnya yang mungkin problem pada saat netral, mungkin dia bisa turun sendiri misalkan, atau abnormal karena bocor sealnya. Sealnya bocor teman-teman. Bocornya bukan bocor keluar, tapi bocor ke dalam. Jadi akan bergerak. Boomnya naik biasanya pelan Pak. Kalau boom itu naik pelan. Gini-gini dong alat itu kok kajung nih, alat naik turun. Yang bahaya tadi swing kan. Swing ya muter terus, muter. Dan dia tidak ada kalau swing itu tidak ada batasannya. Kalau attachment misalnya posisi bucket yang abnormal ya. Tiba-tiba dia terjadi kebocoran, maka boom boom naik, dia ada mentoknya. Ngerelip udah gini. Wah, kajung nih gitu. Sama arm juga gitu kan. Arm akan masuk aja maksa dia unitnya naik gitu kan. Kenapa? Karena ada yang namanya end stroke. Kalau di silinder itu ada end stroke, bucket, bucket, arm, boom itu ada end stroke. Yang bahaya adalah swing. Swing itu nggak ada end stroke, yang muter aja. Nggak ada yang nahan dia. Ya kan tipe motor kan, bukan tipe silinder yang ada akhir langkah, dia nggak ada, muter aja terus. Travel juga gitu. Travel bahaya juga. Kenapa? Dia berjalan terus Pak. Dia akan berjalan walaupun travel nanti akan ketemu dengan material yang tanjakan atau naik lah ya. Ya bahaya juga kalau turunan malah jadi jalan sendiri, maksud saya nyemplung misalkan, bahaya juga teman-teman. Ya, jadi faktor tadi ya teman-teman. Pertama adalah PPC lock sistemnya atau PPC levernya sudah dimanipulasi, sudah di jumper, sudah dimanualkan, ditambah swing brake-nya juga sudah dimanualkan, ditambah lagi ini PPC pressure, PPC palep atau reseal-nya juga tidak betul, tidak benar ya teman-teman. Kerusakannya tidak ditangani dengan baik.
Akhirnya ketiga inilah yang nanti akan mengakibatkan tadi video tadi. Itu ya teman-teman. Jadi menurut saya tidak murni kesalahan operator lah. Sebenarnya indikasi-indikasi itu sudah kelihatan lah teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, sedikit informasi dan semoga bisa menjawab. Di sini tadi ada faktor dari leader atau supervisor ya. Kadang beberapa teman-teman yang saya temuin, bang kenapa di jumper? Udah bang nunggu spare part, nunggu barang, tapi belum datang-datang kayak gitu ya. Itu faktor dari manajemen ya teman-teman. Dan sebenarnya apa ya? Ya kita lebih ini ke keselamatan lah. Terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah nyimak sampai video sampai akhir ya, dan mungkin mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tidak mau menyinggung siapapun, ini just kita edukasi dan diskusi aja. Hati-hati dalam setiap mengoperasikan alat, pahami struktur and function, dan ketiga apa ya namanya, lakukan uji coba lah. Saya sendiri sampai saat ini ketika saya menangani trouble, entah itu servis, entah itu apa, ketika saya melakukan tes saya pasti cek. Pertama saya cek PPC lock-nya berfungsi dengan baik tidak. Kedua, swing brake-nya berfungsi dengan baik tidak. Ya, kalau dua-dua ini sudah tidak berfungsi dengan baik, ya saya laporkan, Pak. Saya laporkan ke ownernya, ke atasannya. Ya, kenapa? Karena ini bisa berbahaya. Dua-duanya dibiarkan tidak diperbaiki dengan benar, ya nanti handle PPC bisa kena. Handle PPC itu kan standarnya 30 kiloan, Pak. Segitu. Di atas itu ketika ketemu 60, di atas itu getar, Pak. Jadi saya pun mengecek PPC pressure ya lewat monitor panel kan dicek. Jadi PPC boom berapa sih? Kalau 30 masih aman. Maksud saya, kerusakan seal itu berpengaruh dari situ, dari over pressure reducing valve. Reducing valve masih 40 kilo masih oke menurut saya, tapi kalau di atas itu jangan. Kenapa? Kalau saya pernah menemukan itu di atas 100, Pak. 100 kg. Gila gitu. Gede banget ini saya bilang. Pantesan ngelawan ini kan. Kenapa? Karena pressure dibiarkan segitu, masuk gede, maka seal-nya juga punya ketahanan, Pak. Seal-nya itu di setting ya segitu gitu. Apalagi seal-nya tidak genuine kan. Pressure-nya kegedean nih. Ya udah tinggal nunggu waktu, Pak. Jadi yang tadi penjelasan saya, mungkin teman-teman yang terakhir ini saya kasih bonus lah bahwa jangan lupa setelah Anda ganti sealnya PPC, entah handle kili, entah handle kanal, entah treble, itu pastikan reducing pressure-nya tidak over. Kasih 30 atau 35 lah segitu untuk PC 200 Type 8 rata-rata teman-teman. Karena kalau over di atas 60, 70, 80 ya itu seal-nya nggak akan tahan lama, nggak akan kuat teman-teman. Apalagi seal-nya tidak genuine ya. Apalagi sudah ada dikasih tadi baret segala macam. Oke, mungkin itu aja untuk teman-teman. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan, silakan isi di kolom komentar. Terakhir, tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga keselamatan, jangan lupa ngopi. Ini bukan bulan puasa ya teman-teman. Nanti kalau saya posting bulan puasa, buka puasa lu bang. Ya begitu.